الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد بن عبد الله. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dirahmati Allah, kembali kita berserah diri kepada Allah. Sejalan dengan itu bersyukur atas segala fasilitas yang sampai detik ini masih Allah berikan kepada kita. Kita yang hadir ini termasuk manusia yang paling beruntung, termasuk manusia yang sangat-sangat memperoleh yang sungguh luar biasa, memperoleh kelebihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salah satu orang yang sangat beruntung itu adalah orang yang bangkit dari tempat tidurnya, dan tujuannya yang utama adalah untuk ibadah kepada Allah. Beda dengan orang yang bangkit dari tempat tidurnya pagi-pagi sekali, tujuannya adalah untuk kerja supaya tidak terlambat. Beda lagi orang yang bangkit dari tempat tidurnya tadi pagi cepat-cepat karena hari ini mau pergi rekreasi. Tapi kita tidak. Bangkit dari tempat tidur, masuk kamar mandi, cepat bangunnya tadi, tujuannya adalah untuk ibadah, untuk ta'abbud, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya katakan kita termasuk orang yang paling beruntung hari ini. Salawat dan salam kembali kita mohonkan kehadirat ilahi Rabbi. Semoga senantiasa tercurah kepada arwah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah mudah-mudahan kita termasuk golongan umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau kelak di yaumil mahsyar. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita ini manusia diciptakan Allah, terlahir ke permukaan bumi ini. Begitu lahir sudah memiliki beban dan tanggung jawab. Begitu lahir kita sudah memiliki amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk mengisi
kajian kita pada pagi hari ini. Kita coba ambil sebuah tema, yakni menjaga amanah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, amanah yang Allah titipkan, Allah letakkan di pundak kita luar biasa. Bahkan sebelum Allah menawarkan amanah ini kepada Nabi Adam alaihissalam atau kepada kita manusia, bahkan terlebih dulu Allah menawarkan ini kepada langit, kepada bumi, dan kepada gunung juga. Tapi semuanya itu menolak. Mereka tidak sanggup memikulnya. Mereka tidak sanggup menerima amanah yang ditawarkan Allah ini. Tapi hebatnya manusia, ketika Allah tawarkan kepada manusia, dalam hal ini Adam alaihissalam, justru diterima. Dan ini dialog ini antara Allah dengan Nabi Adam alaihissalam. Itu ada termuat di dalam sebuah hadis kudusi. Sebuah hadis kudusi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yang berbunyi, "Ya Adamu, inni aradtul amanata 'ala as-samawati wal ard." Wahai Adam, sesungguhnya aku telah menawarkan amanah ini kepada langit dan bumi. Falam tuti'ha, tapi mereka tidak sanggup memikulnya. Fahal anta hamiluha bima fiha, apakah engkau sanggup memikulnya dengan segala akibatnya? Lalu kemudian Nabi Adam penasaran, itu manusia ya, asal ditawarkan sesuatu selalu menginginkan imbalan sesuatu. Dan turunlah ke anak-anak kita, turun ke anak-anak kita sekarang. Maknya datang, belikan dulu nak ke kedai sana, ke kedai dulu nak ke warung. Ngapain mak? Belikan dulu garam, jajan ya mak. Rupanya memang mulai dari Nabi Adam ternyata Pak. Dari Nabi Adam Bu udah kayak gitu. Kita mana mau kerja kalau tak ada gaji, ya Pak ya. Nah Nabi Adam sudah mendahului itu. Apa kata beliau? Wa mali fiha, ya Allah, apa yang aku peroleh dari situ? Qala, lalu Allah menjawab, in hamaltaha ujirta wa in dhayya'taha uzibta. Boleh, hai Adam, kalau kau sanggup memikulnya, kalau kau sanggup bisa menjaga dan menerimanya, menjaganya dengan baik, ujirta, aku akan berikan kepadamu pahala. Wa in dhayya'taha, tapi kalau engkau gagal, kalau engkau sia-siakan amanah ini, uzibta, akan kuazab engkau, akan kuazab engkau hai Adam. Faqala, Nabi Adam menjawab, qad hamaltuha bima fiha, ya Allah, aku bisa menerimanya dan aku bisa memikulnya
dengan segala akibatnya dan resikonya. Masya Allah. Falam yalbas fil jannah illa ma baina salatil ula wa salatil asr. Enggak berapa lama Nabi Adam fil jannah, di dalam surga, illa ma baina salatil ula, hanya antara salat subuh wa salat wal asri dan salat asar, hatta akhrajahu syaitanu minha, sehingga terjadilah sesuatu antara Adam dengan syaitan dan Allah keluarkan mereka dari dalam surga. Agak panjang hadisnya, Pak. Hadis qudsi. Inilah dialog antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Nabi Adam alaihi salam. Nah, ada beberapa pendapat ulama, beda-beda pendapat para ulama menafsirkan hadis qudsi ini. Apa sebenarnya amanah yang dimaksudkan Allah di dalam hadis qudsi itu? Ada sebagian ulama mengatakan syahadatut tauhid. Ada juga yang mengatakan kalimat la ilaha illallah. Ada yang mengatakan keadilan. Dan ada juga yang berpendapat amanah yang dimaksudkan Allah di sini adalah akal. Banyak pendapat-pendapat, tapi akhirnya disepakatilah oleh ulama, disepakati bahwa yang dimaksudkan Allah di dalam hadis qudsi ini adalah akal. Itu kita punya itu. Itulah yang ada dalam diri kita. Itu yang membedakan kita dengan hewan. Akal. Allah tawarkan kepada langit, Allah tawarkan ke bumi, Allah tawarkan ke gunung, dan itu diabadikan Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab ayat 72, dengan kalimat yang hampir sama dengan hadis qudsi tadi. Innal aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal. Ini semuanya kami telah tawarkan amanah ini kepada langit, kepada bumi, bahkan kepada gunung. Mereka nggak sanggup menerima itu, nggak sanggup menerima akal itu. Tapi kita manusia sanggup, karena sudah kadung diterima, disanggupi oleh Nabi Adam alaihissalam. Tapi namun begitu berat, walaupun begitu berat beban itu, bersyukur kita kepada Allah, berterima kasih kita kepada manusia yang pertama yang telah menerima itu. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, kalau seandainya sajalah tidak diterima oleh Nabi Adam pada saat itu, apa bedanya kita sama hewan? Sama kita dengan hewan. Nggak perlu tempat tinggal, nggak perlu lagi pakaian, nggak perlu sekolah. Ya macam hewan di luar-luar itulah yang kita tengok, karena nggak punya akal. Bersyukur juga kita diterima akal itu sama Nabi Adam alaihissalam pada saat itu. Cuman begini, beda pula pembagiannya. Nggak macam yang dibilang anak-anak kita di luar itu, memang nggak ada otak kok ya katanya. Memang waktu pembagian otak tak datang dia katanya. Itu lain cerita. Ini memang berbeda. Bedanya itu
kalau saya sama bapak ini sama, saya sama bapak ini sama, tapi kalau saya sama ibu beda. Loh kok beda Ustaz? Nabi Adam tuh laki apa perempuan Bu? Laki-laki ya Bu ya, sepakat kita ya. Dah, ibu-ibu tuh udah takut jawabnya, ini bakal kena lagi kami ini katanya. Nggak apa-apa, ibu saya kena kan, baru nanti bapak-bapak ini kita kenakan juga. Laki-laki kan Bu ya, Nabi Adam tuh laki-laki, sepakat, sepakat. Karena Nabi Adam itu laki-laki dan akal ini diberikan kepada laki-laki, maka kami perempuan macam mana? Kalau begitu, bagi perempuan ada, tapi tak sebanyak laki-laki. Mak, dikitlah berarti akal kami. Iya Bu. Dikit. Jauh bandingnya, perbandingannya. Berapa Bu? Ada yang tahu ibu-ibu? Berapa akal laki-laki, berapa akal perempuan? Ibu-ibu. Berapa Bu? Berapa? 9. Masya Allah. Ada yang tahu? Kemarin minggu yang lalu saya tanya, ada yang tahu tak berani jawab. Taunya saya Ustaz, tapi kan nggak enak bilangnya. Ibu-ibu berapa? Kan nggak ada yang berani jawab. Kalau kami 9, ibu-ibu berapa? Masya Allah, ada yang tahu? 1. Bayangkan bapak lah, 1 banding 9, jauh nggak bedanya itu. Jadi ibu-ibu punya akal tapi 1. Kalau kami punya akal tapi 9. Tapi maaf Bu, nah, itu bagian ibu. Sekarang bagian bapak-bapak nih. Kadang-kadang ya, kadang-kadang akal kaum Adam tuh 9 tapi pendek-pendek. Setelah disambung-sambung ternyata kadang lebih panjang juga yang 1 tuh. Ada yang kayak gitu kan Bu? Ada. Memang 9 tapi pendek-pendek. Ketika disatukan yang 9 tuh ternyata lebih panjang juga kadang yang 1 itu. Jadi ibu jangan sedih, kalaupun 1 tapi panjang kadang. Kami kaum Hawa nih memang kadang-kadang memang 9, cuman kadang-kadang ada yang pendek-pendek. Di mana buktinya? Kalau laki-laki itu Allah berikan akalnya 9. 1. Di dalam pernikahan ada saksi. Boleh tidak laki perempuan jadi saksi Bu? Nggak boleh. Kenapa tak boleh? Kenapa tidak boleh? Jawabannya sederhana. Karena perempuan akalnya 1, cepat mengambil keputusan. Nggak perlu berpikir panjang itu. Cepat ngambil kesimpulan. Begitu dibilang Tuhan tadi itu, macam mana Bu? Sah? Sah. Ngapain lama-lama? Lapar aku. Kenapa? Kenapa ujungnya itu lapar? Aku mau cepat. Kenapa ujungnya yang kayak gitu-gituan? Karena akal bagi kaum Adam 9, bagi perempuan 1, tapi ada yang sama ibu-ibu 9, bagi kami 1. Apa itu Bu? Nafsu. Jangan salah menafsirkan. Tidak selamanya nafsu itu negatif. Itu tadi contohnya. Cemana Bu? Sah, sah dalam hatinya. Lama-lama kali pun lapar aku. Lapar itu adalah nafsu. Aku mau cepat aku. Itu adalah nafsu. Coba laki-laki. Cemana Pak? Sah. Sekali lagi lah Ustaz. Berpikir. Kenapa? Karena ini luar biasa ini. Ini sakral. Kalau gagal ini ajab seumur hidup.
Nggak boleh, saksi nggak boleh perempuan, terlalu cepat mengambil keputusan. Satu. Yang kedua, mana lagi buktinya kalau akal itu bagi laki-laki 9? Kenapa Allah tidak berikan talak itu hak talak itu kepada perempuan? Andaikan itu diberikan kepada perempuan, satu hari 3 kali kita ditalak. Kenapa? Gak masalah yang kecil aja, ceraikan aku, cepat kali. Mau seminggu 3 kali kita ditalak. Saya yakin kalau talak itu tidak diberikan sama laki-laki, hanya diberikan kepada perempuan, ini duda semua ini. Kenapa? Dicerai malah sama istrinya masing-masing. Karena kalau perempuan cepat mengambil kesimpulan, tapi cepat menyesal. Kalau laki-laki lama kali berpikir itu, berpikir jauh. Kalau ku ceraikan istriku ini, menjanda lah ini, jadi apalah dia ini nanti. Kalau ku ceraikan istriku ini, anak kami ini kayak mana nanti? Yang terakhir, kalau ku ceraikan istriku ini, merana lah aku. Kalau begitu tidak. Itulah dia. Makanya bolak-balik pun diminta, ceraikan aku. Enggak, udah gak tahan aku lagi, tak mau aku lagi. Kupikirkan dulu. Itulah dia akal. Tapi kalau ceraikan aku, enggak mau aku lagi, itu adalah nafsu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam, lalu kemudian Allah menawarkan akal ini kepada langit dan bumi, dan pada saat itu, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil, pada saat itu Allah menjadikan akal itu berbentuk benda. Dijadikan Allah bendanya itu batu besar bulan. Nah, pada saat Allah menawarkan kepada langit dan bumi, Nabi Adam alaihi salam memegang batu itu seraya menggoyang-goyangnya. Karena manusia penasaran, diangkatnya batu ini Bapak Ibu sampai ke pinggang. Begitu sampai ke pinggang masih kurang puas, diangkatnya sampai ke pundaknya. Sampai ke pundaknya, hendak diturunkannya batu ini. Apa kata Allah? Hei Adam, jangan engkau turunkan itu. Biarkan dia di atas pundakmu, jangan engkau turunkan sampai hari kiamat. Biarkan di atas pundakmu dan anak cucumu. Inilah yang ada sama kita. Nah, dari akal itu Bapak Ibu muncul beberapa hal yang merupakan amanah dan tanggung jawab bagi kita yang harus kita jaga. Karena waktunya singkat ini, jadi kita ringkas saja. Yang pertama, apa itu amanah yang dimaksudkan Allah? Yang pertama adalah ilmu pengetahuan. Kita ini masing-masing tak ada yang punya ilmu ini. Semua yang hadir malam hari ini, kita punya ilmu ini. Baik yang muda, yang tua, yang kecil, yang besar, punya ilmu. Cuman beda ilmunya. Kalau sama ilmunya kacau kita, ya. Kalau ilmu kita sama semua seperti saya, ngapain kita di sini? Tapi ilmunya beda-beda. Mungkin bapak tuh di sana ilmunya, ekonominya tinggi, maka dia jadi seorang pedagang. Beda-beda ilmunya. Mungkin kalau bapak tuh di sana ada juga ilmunya tukang jahit, urusan gunting menggunting. Kalau macam saya disuruh jahit, bersalahan. Usahakan juga menjahit baju, bikin baju, masang kancing aja pun kadang-kadang tak beres. Kenapa?
karena ilmu saya nggak ada di situ. Mungkin di antara ibu-ibu ada ilmunya masak memasak. Masya Allah, pantang disuruh masak, paham? Ya, jangan ditanya kalau masak lontong kecil sama ibu. Saya coba masak lontong, udah 3 kali, tak jadi-jadi, berserak. Kenapa? Ilmu saya tidak ada di situ. Cuman nekat, coba-coba, gagal. Ya udahlah, ternyata nggak ada ilmu saya di situ. Jadi dibagi sama Allah ilmu pengetahuan. Nah, ilmu itu kewajiban kita terhadap ilmu, berikan haknya. Apa haknya? Yang pertama, amalkan. Yang kedua, ajarkan kepada orang lain ketika mereka membutuhkan. Apa ilmunya? Tadi tukang jahit, ilmunya jahit. Ya udah, amalkan. Menjahit awak, membantu orang lain, itu sosial namanya. Tapi jangan pula dengan ilmu itu bertambah dosa awak. Macam di kampung kami kayak gitu, tukang jahit datang, oci itu buat pakaian, bawa bakal. Wah, masih bisa ini menjahit baju? Oh iya bisa. Kapan bisa siap, Wak? Ini hari Minggu, Selasa, Rabu, Kamis. Oh, Jumat lah paling lama. 4 hari 5 hari siap. Jumat lah paling lama. Oh iya. Datang Wak itu hari Jumat sore. Begitu datang, apa kata oci? Belum siap, tinggal dikit lagi. Udah dipotong-potong, udah dipotong, tinggal jahitkan ajanya. Gini aja lah, hari Minggu lah kau datang ya. Lah hari 2 hari datang kawan tuh hari Minggu. Begitu datang, apa katanya? Waduh, bikin lubang kancingnya belum siap. Padahal diguntingannya pun belum. Itu artinya apa? Ilmunya dijadikannya untuk mengumpul-ngumpul, menumpuk-numpuk dosa. Tapi jadikanlah ilmu itu untuk memperbanyak dan menimba pahala. Bapak Ibu hadirin, ini yang pertama. Yang kedua, pekerjaan atau tempat usaha yang Allah berikan dan percayakan kepada kita agak beda sedikit, hampir sama ya, hampir sama dengan nomor 1 ilmu. Pekerjaan atau profesi, kita ini berbeda-beda pekerjaannya, beda-beda profesinya, tapi kesimpulannya, terima amanah itu, terima pekerjaan dan profesi itu dengan ikhlas, tanpa harus melihat orang lain. Artinya tanpa harus melihat profesi orang. Kadang-kadang kayak mana orang, awak mau kayak itu. Ini menyalah ini. Ya, tengok orang dagang untung banyak, awak pingin juga dagang, padahal bukan itu pekerjaan awak. Begitu dicoba, gagal. Tengok orang jualan laris, aku jualan juga lah. Begitu jualan, laku pun tidak. Kenapa? Bukan itu pekerjaannya. Kalau begitu, apa pekerjaan kita hari ini? Maka tekuni itu. Itulah pekerjaan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berharap kayak orang lain. Hidup ini macam fata morgana. Kita lihat ada, tapi begitu kita dekati ternyata nggak ada. Kita tengok hidup orang enak, begitu kita berada di posisi dia ternyata tidak enak. Kata orang, jaga warung enak, tinggal duduk-duduk nyantai, orang datang, pelanggan datang ngantar duit. Enak juga lah punya warung. Kalau gitu sewaktu-waktu nanti kalau ada modal, aku buka warung lah. Ternyata begitu jumpa sama tukang warung, ditanya, enak Wak jaga warung? Apa yang enak? Stres aku katanya. Mungkin ada di antara kita itu.
stres, pening kepalaku, itu aja yang ku tengok, suntuk aku. Kata orang jadi guru enak, mungkin ada di antara kita. Katanya jadi guru enak, pagi-pagi berangkat rapi, pulang rapi, ya kan, muka ceria karena jumpa anak-anak tiap hari rame. Apa yang enak? Stres, penyakit jantung, darah tinggi. Apalagi sekarang, nggak macam dulu. Kalau sekarang, ya, kalau guru mencewer murid masalah, murid mencewer guru nggak ada masalah. Kan kejadian kan? Nah. Guru mukul murid masuk penjara. Udah kejadian. Murid mukul guru masih sekolah juga. Ini kan aneh ini dunia ini udah. Itulah sekarang. Apa nggak stres jadi guru sekarang? Makanya penyakit guru tubuh Pak kalau udah pensiun cuma 2. Yang pertama darah tinggi, yang kedua penyakit jantung. Dan biasa meninggalnya tiba-tiba itu. Gak enak jadi guru. Ngadapin 3 orang aja anak awak stres. Kenapa? 3 macam kelakuannya. Ini bukan 3 orang, 300 orang, kadang lebih. Itu mau dihadapi. Apa gak pening awak? Bapak Ibu hadirin, ini yang kedua. Yang ketiga, nah yang ketiga ini yang terakhir. Yang ketiga ini adalah suami atau istri. Kalau kita laki-laki, istri kita itu adalah amanah paling berat, itu termasuk ibu-ibu juga. Nah, kami ini suami ibu itu amanah sangat berat bagi ibu. Kenapa sih katakan sangat berat? Ya, bahkan dalam Al-Quran sering bolak-balik Allah mengungkapkan itu supaya hati-hati. Kenapa? Kalau ada suami istri, suaminya taat ibadah, mohon maaf, suaminya rajin ke masjid, pengurus PKM, tiap sholat fardu, sholat berjamaah, tapi istri tak sholat, neraka juga tempatnya, ke neraka dua-dua. Mak, kalau begitu percuma aku sholat. Kira-kira gitulah, percuma awak sholat kalau kawan itu tak sholat. Memang yang karena tak bolehnya dibilang, mending gak usah sholat dua-dua lah kalau hanya cuma 1 orang. Kenapa? Sholat pun 1 orang bakal ke sana juga nanti digeret. Begitu juga sebaliknya. Kalau ibu rajin sholat, ke masjid pun rajin, tapi bapak tuh tak sholat, aduh, neraka juga, digeret nyawa. Karena suami itu adalah tanggung jawab bagi istri, dan istri itu adalah tanggung jawab bagi suami. Apalagi suami kaum Adam ini tadi yang punya 9 tadi kan. Makanya diungkapkan Allah dalam Al-Quran di dalam surah At-Taghabun ayat 14. Mohon maaf Bu, ini ayat Al-Quran. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya pada istri-istri kalian, wa auladikum, dan anak-anak kalian, aduwwan lakum, musuh bagi kalian, fahzaruh, maka hati-hati terhadap mereka. Musuh kata Allah di situ, itu yang saya paparkan di awal. Sholat pun kita Pak, tapi kalau istri kita tak sholat, anak kita tak sholat, nanti ini yang bawa kita ke neraka. Anak dan istri kita yang tak sholat itu nanti yang bawa kita ke neraka. Bukan kita yang bawa orang itu ke surga, enggak. Nah ibu-ibu pun begitu. Ibu rajin sholat, rajin zikir, ngaji, wirid, sosialnya bagus, sedekah. Tapi kalau suami dan anak tak sholat,
suami dan anak itu yang akan menggeret ibu ke dalam neraka, bukan ibu yang bawa mereka ke surga. Enak kali. Itulah dia fatalnya. Kalau begitu Bapak Ibu, mari kita sama-sama jaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala ini. Terutama amanah yang bergerak ini, suami, istri, anak. Jangan sampai kita gagal. Jangan sampai gagal. Sudah Allah berikan kelebihan itu kepada kita, akal ini, yang Allah tidak berikan kepada hewan, Allah tidak berikan kepada tumbuhan, Allah tidak berikan kepada langit, bumi, gunung, tapi Allah berikan kepada kita manusia. Tapi dengan akal itu juga ialah yang akan menghantarkan kita ke tempat yang luar biasa bahagianya, yaitu bahagia akhirat, surga. Hewan nggak merasakan itu nanti, kecuali hanya hewan-hewan tertentu yang sudah Allah abadikan dalam Al-Quran. Ada beberapa hewan atau binatang yang sudah Allah jamin masuk surga. Nah ini banyak lagi amanah-amanah itu sebenarnya, tapi tidak bisa kita paparkan pada kesempatan ini seluruhnya, karena banyak itu Bapak Ibu amanah itu. Tapi yang pasti sebahagian besar secara global inilah amanah ini. Ya, sebenarnya 4 itu tadi: ilmu, pekerjaan, istri, suami, dan anak. Ini yang harus kita jaga dan arahkan. Insya Allah kalau ini saja bisa terselamatkan kita, surga tempat kita, bahagia kita di dunia, bahagia kita dengan yang 4, yang 5 ini di dunia ini bahagia, dan juga bahagia kita dengan yang 5 ini. Allah inilah yang mengantarkan kita nanti ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin, ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan sebelum nanti kita tutup dengan doa, kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan. Insya Allah akan kita tanggapi, kita jawab. Jika tidak terjawab, maka insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita selesaikan. Akhirnya kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada kita semua saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu, ada yang mau bertanyakan. Tadi Ustaz memberikan tadi suatu kajian kepada kita bagi laki-laki, dan Ustaz 9 ya untuk akal. Ya. Kaum ibu satu. Tapi kita laki-laki selalu kalah, ibu-ibu selalu kalah. Kepada Bapak Ibu ada yang mau ditanya? Ada ini Pak Chandra Setepu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya simpel aja Ustaz. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama mengenai Nabi Adam. Karena Ustaz tadi cerita tentang Nabi Adam. Jadi seandainya Nabi Adam itu tidak digoda setan dari surga, apakah dia tetap diturunkan ke bumi? Itu satu Ustaz. Ini masih yang Nabi Adam juga. Yang kedua, di saat Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah beserta dengan Hawa, tujuannya kan untuk memiliki keturunan. Ya. Jadi pertanyaan saya begini Ustaz, kalau memang mereka itu menikah, siapa yang menikahkan mereka di surga? Kalau memang sudah diciptakan, apakah malaikat ataukah Allah? Itu aja Ustaz. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Langsung dijawab Pak? Ada lagi sebelum dijawab?
Tolong Pak Yudi sama Ibu. Ibu itu, ya, yang depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu. Kalau misalnya seorang suami itu sering mendapatkan cerai, bagaimana itu sementara istrinya jangan tidak mungkin Baik. Langsung aja kita jawab dulu Pak ya. Kalaupun ada yang nanti simpan aja dulu. Takut lupa pertanyaannya nanti. Pertanyaan pertama dari Bapak ini tadi dari penanya pertama maksudnya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, di dalam sejarah Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke bumi karena mengikuti bisikan rayuan syaitan. Ini gitu Pak ya. Pertanyaannya tadi, andaikan tidak diikuti godaan syaitan itu, apakah manusia itu tidak akan turun ke bumi? Sebelum saya jawab, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Ini aja penggalan itu aja. Ketika Allah berkata kepada Tuhan, kepada malaikat, Inni ja'ilum fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan ciptakan di bumi sebagai khalifah, pemimpin. Siapa itu? Manusia. Udah terjawab. Artinya apa? Andaikan pun tidak diikuti oleh Nabi Adam dan Hawa godaan rayuan setan pada saat itu untuk makan buah khuldi, tetap akan Allah turunkan ke bumi. Cuman bukan itu penyebabnya. Pasti, karena itu janji Allah. Sebelum Allah menciptakan manusia, Allah sudah ungkapkan itu, aku akan ciptakan makhluk yang baru, pemimpin di bumi. Di bumi kata Allah. Al-Baqarah 30. Yang pertama. Yang kedua, yang menikah tadi ya. Nah, ini masalah nikah ini. Nah, Nabi Adam dan Hawa itu dinikahkan. Ya. Siapa yang menikahkan? Malaikat. Siapa saksinya? Allah. Apa maharnya? Selawat kepada Nabi. Masya Allah. Selawat kepada Nabi itu Nabi Muhammad belum ada padahal. Tapi kok berselawat kepada Nabi? Nabi Muhammad itu jasadnya belum ada, tapi ruhnya sudah ada. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Adam, ini sajalah maharnya. Yang menikahkan malaikat Jibril dan Mikail, saksinya adalah Allah, dan maharnya berselawat kepada Nabi. Subhanallah. Ya, kalau sekarang kan nggak laku berselawat kepada Nabi. Maharnya, ya, mau gagal nikah. Itu Pak ya. Kemudian pertanyaan ibu tadi tentang hubungan suami istri dalam keluarga maksudnya. Kadang-kadang mau juga suami itu cepat kali bilangkan itu tadi kan Bu ya, cerikan kau gitu. Mohon maaf Bu, yang pertama, inilah laki-laki yang punya akal 9 tadi yang pendek-pendek. Pendek memang 9 tapi pendek-pendek. Satu. Yang kedua, itu suami yang kurang paham dengan hukum fikih. Hati-hati Pak, itu bukan untuk dipermainkan itu. Sekali kita ucapkan itu, maka jatuh talak. Ya, hari ini 3 kali kita ucapkan itu, tetap 1. Tetap 1. Mau 10 kali pun hari ini ditalaknya, tetap 1 talaknya.
Tapi takutnya bukan gitu. Hari ini 1, 2 hari kemudian diucapkannya lagi 2, seminggu setelah itu diucapkannya lagi 3, masih hidup bersama. Itu yang bahaya. Tidak sah lagi mereka hidup bersama. Kenapa? Karena talak sudah jatuh 3. Hati-hati kita bapak-bapak nih. Maka itu perlunya kita mengaji. Maka itu juga lah makanya Allah berikan tadinya akal itu 9 kepada laki-laki supaya tidak sembarangan. Kalaupun dipaksa sama istri, ceraikan aku, nggak mau aku lagi, sampai koyak baju kawan itu dibikinnya, tetap tidak. Atau paling tidak, oke, tunggu dulu, kasih aku berpikir dulu. Berpikir dulu, jangan belum lagi diminta cerai udah ngomong duluan. Itu yang pendek tadi itu. Hati-hati Pak, jangan masuk kita di dalamnya. Itu ya. Jadi kalau ditanya cemana itu jatuh, hati-hati. Jadi ini hanya diingatkan aja ini kepada kami, ini kepada kita ini bapak-bapak, hati-hatilah dengan kata-kata itu. Ya, sindiran juga kayak gitu, tidak hanya langsung gitu. Ya. Atau dia talak bersyarat. Talak bersyarat tuh begini, sah itu. Aku mau pergi kerja. Kerja itu adalah jihad. Kalau kau tinggalkan rumah ini, jatuh talak kau 1. Itu syarat, itu namanya talak bersyarat. Sah itu, sah. Begitu bapak tuh pergi kerja mencari nafkah, keluar rawa, jatuh talak. Hati-hati ibu-ibu. Ini untuk ibu-ibu, hati-hati. Jadi banyak namanya talak itu. Ya, ada talak sindiran, ada talak bersyarat. Tapi apapun dia, jangan dipermainkan itu talak. Oke, itu aja, Bu. Ini Ustaz, misalnya apa bedanya cerai atau misalnya gini, lebih bagus kita pisah apa masuk kata-kata cerai itu Ustaz? Pisah. Iya. Kata-kata pisah gitu. Iya. Udah masuk cerai juga? Iya. Iya. Karena gini, pisah, ditinggal, dipulangkan, dan nah ini kata-kata ini kita pakai, ya. Udah kalau gitu udah pisah aja lah kita. Mulai hari ini pisah aja kita. Itu kata talak. Kemudian tinggal tadi ya. Udah mulai hari ini ku tinggalkan kau. Itu talak. Ya. Satu lagi pulangkan. Ya. Oke, baik. Sekarang bungkus pakaianmu, kupulangkan kau ke rumah ke rumah bapak mertua. Itu talak. Ya, enggak harus kata-kata cerai, enggak, kata-kata talak, enggak. Itu dia, sinonim sama makna. Silakan Pak. Loh, mananya? Saya pernah dengar kajian fikih Ustaz, apabila seorang istri meminta cerai, boleh suami itu langsung menceraikan Ustaz. Kadang Pak, nanti bolak-baliknya minta cerai harus ceraikan. Nah, jadi gimana Ustaz? Kajian fikih yang pernah saya dengar Ustaz. Ya. Sekarang kan gini, kalau dikatakan boleh, boleh. Andai kan istri minta, menuntut, iya kan samanya itu meminta atau menuntut supaya dia diceraikan karena udah nggak tahan. Sudah boleh kita menceraikan dia, boleh. Makanya di dalam Al-Quran itu, dalam hukum fikih, talak itu adalah perbuatan yang boleh, ya, perbuatan yang boleh tapi dibenci Allah, boleh dilakukan. Nah,
boleh kita ceraikan, boleh kita jatuhkan talak kepada istri kita yang minta itu, boleh. Cuman kita kan seorang laki-laki, seorang suami, jangan secepat itu. Kita kan harus pikirkan ke belakang. Kalau kami pisah, kalau kami cerai, apa mudaratnya? Apalagi anak sudah ada, ya, pasti ada mudaratnya dong. Jangan kita tengok plusnya aja. Plusnya itu dia, waduh kalau bagus ku ceraikan aja ini, biar nggak ribut aja, pening kepala aku dibikinnya. Itu plusnya, ya, biar tenang aku. Belum tentu, tapi dipikirkan minusnya. Ibu-ibu juga, kalau sudah bolak-balik minta cerai, sebulan itu mau 10 kali, tapi tak juga dikasih, sudah memang tak tahan lagi, nggak bisa lagi, kan ada hukum fikih. Pergi ke pengadilan, di sana nanti istilah itulah yang disebut dengan beli, kita bayar, nanti dikeluarkan suratnya, orang itu yang mentalak, tuan kadi, orang kantor itu yang mentalak, menceraikan, mewakili suami kita, sah itu, sah. Nanti dikeluarkan suratnya. Kalau memang sudah tak bisa dipertahankan dan tak bisa dilanjutkan, awak udah balik beli minta diceraikan, tak juga diceraikan, boleh, tapi beralasan. Jadi itu baik, boleh kalau kita mau, kalau ditanya boleh. Kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan, ya silakan Pak. Masih bisa, ini terakhir. Barangkali sudah disampaikan Pak Ustaz tadi tentang akal. Kalau saya ini saya membaca tafsir Ustaz beberapa yang lalu, mengganti pikiran saya di surah Al-Maidah ayat 82, juz 6 nomor terakhir Ustaz. Akan pasti katanya permusuhan itu akan ada dari Yahudi dan Nasrani dan orang Muslim terhadap orang-orang beriman, dan akan ada persahabatan dengan Nasrani atau umat yang ada tauhid. Sementara di ayat yang lain kan ada juga bahwasanya Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kalian sebelum kalian mengikut apa yang mau oleh Yahudi dan Nasrani. Kira-kira mau penjelasan Ustaz? Saya menyimak kalimat itu kurang apa saya Pak? Kurang nangkap daripada tafsir ayat 82 itu. Ya, sebenarnya Pak, ya, dari situ ada dua hal yang bertolak belakang, ya. Ada di dalam satu sisi dalam surah Al-Maidah itu dinyatakan bersahabat, ya. Kata bersahabat itu berarti berteman, ya. Sementara di sisi lain, ya, dikatakan Allah walan tardu ankal yahudi walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Artinya apa? Orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan pernah senang sebelum umat Islam ini mengikut terhadap mereka, gitu. Lalu apa maksudnya ini? Nah, tidak ada yang salah di situ. Di dalam surah Al-Maidah itu yang Allah nyatakan di situ, ini pedoman kita umat Islam di dalam hidup bermasyarakat, bernegara terutama. Jangan jadikan mereka musuh, tapi jadikan mereka sahabat, teman, sebagaimana apa yang sudah dipraktekkan oleh Rasulullah dulu. Bagaimana Rasulullah hidup bergabung menyatu dengan kufar Quraisy, ya, dengan kafir Quraisy. Bahkan pada saat itu sebenarnya nggak ada larangan itu, mohon maaf, orang-orang yang beda agama, bukan non muslim, tidak ada larangan malah masuk masjid. Tapi kan sekarang itu lebih agak dibatasi itu, ya, kalau khusus yang satu itu. Tapi bagaimana dengan pertemanan, persahabatan? Tetap harus dijalin, terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi kita misalnya di lingkungan, di dusun satu nih, mungkin di antara masyarakat di sini ada yang beda dengan kita. Jangan dipisah, kita bersahabat dalam hal bermasyarakat, dalam hal kehidupan sosial. Nah,
Yang satu lagi tadi, walan tardu angkal yahudi walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu iya betul. Ini yang harus kita hati-hati. Sebelum kita mengikut terhadap mereka, mereka tetap akan berupaya untuk itu. Mereka tidak habis akal, mereka akan terus berusaha supaya kita ini bisa ikut terhadap mereka. Dan memang pada akhirnya seperti itu, Pak. Pada akhirnya nanti seperti itu. Artinya apa? Di dunia ini udah tak ada lagi Islam, agama Allah yang benar itu. Dan ini kan udah mulai nampak. Banyak Islam tapi sekedar nama agamanya saja. Ya. Itu tanda-tanda hari kiamat itu. Nah, kalau sudah banyak, udah semuanya nanti kayak gitu, udahlah kiamat lah itu. Tapi bukan karena diajak, nah itu aja, karena dirinya sendiri. Itu, Pak. Jadi itu tidak ada bertentangan sebenarnya. Ya, yang satu itu anjuran kepada kita untuk berbuat baik, bersatu, bersosialisasi yang baik dengan mereka. Itu yang dalam surah Maidah itu. Tapi yang satu lagi itu surah apa? Walan tardu angkal yahudi walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu juga kepada kita supaya kita berhati-hati. Boleh kita bersahabat tapi batasi. Maka Islam membatasi. Kalau sudah berhubungan dengan masalah agama, bersentuhan dengan masalah agama, jangan kerjasama. Tapi kalau di luar masalah agama, gabung. Nah, gotong royong, silahkan gabung. Pesta, boleh kita menghadiri pesta mereka, wajib kalau kita diundang. Karena itu bukan masalah agama. Tapi kalau udah masalah agama, jangan pula kita undang orang itu datang acara Isra Mikraj di sini. Nah, itu masalah agama, jangan. Tapi kalau pesta di rumah kita undang, bagus. Itu, Pak. Habis, Bapak Ibu, baik. Ada lagi? Waktu untuk mepet dengan Ustaz, ini Ustaz, pertanyaan simpel aja Ustaz. Mana yang menyebut itu Ustaz diciptakan sama Allah? Dinosaurus atau Nabi Adam? Waalaikumsalam. Mana duluan diciptakan? Dinosaurus atau Nabi Adam? Udah, Bu, ya. Kalau begitu pertanyaannya, tetap kita kembali kepada Al-Quran. Al-Quran di bawahnya itu di halaman di ayat 30, 31, 30 itu paling atas, 30, 31, 32, 33 nanti akan kita jumpain di situ, ya. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama. Oh, sebelum itu, ya. Wa 'allama. Setelah itu, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian kami perintahkan Nabi Adam untuk menyebutkan semua yang ada di dalam surga. Ya. Lalu kemudian Nabi Adam menyebutkan satu persatu, tidak ada yang tertinggal. Apa itu yang disebutkan Nabi Adam itu? Nama tumbuhan dan binatang. Artinya apa? Berarti binatang lebih dulu diciptakan daripada manusia. Sebenarnya kita manusia ini makhluk keberapa ini? Ya. Sebelum kita ada tumbuhan, ada malaikat, ada iblis, ada jin, ada hewan. Jadi hampir terakhirlah kita ini makhluk manusia ini. Cuman baru manusia menciptakan makhluk sendiri, tuyul katanya. Itu makhluk ciptaan manusia itu, nama itu tuyul, hantu, kuntilanak, itu manusia yang buat itu. Jadi kita termasuk makhluk yang keberapa gitu. Jadi duluan lah jelas dinosaurusnya, karena Allah duluan menciptakan hewan, baru Allah menciptakan manusia. Tuh ya Bapak Ibu, mari sama-sama kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Mari kita memohon kepada Allah, semoga apa yang kita gelar pagi hari ini menjadi amal, catatan amal ibadah bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم